Nah, setiap logo itu selalu ada maknanya, teman-teman. Nah, begitu juga dengan lambang K3 ini. Maknanya tanda palang ini bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, seperti materi yang minggu ketiga atau minggu keempat ya tadi ya. Kita bertujuan bagaimana mengidentifikasi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Jadi tujuannya agar setiap karyawan, agar setiap tenaga kerja itu terbebas dari kecelakaan dan potensi penyakit akibat kerja gitu. Yang kedua, makna roda giginya adalah bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani gitu ya. Jadi tenaga kerjanya bekerja secara sehat secara jasmani ataupun rohani, baik lingkungannya, sehat rohaninya gitu ya. Lalu yang ketiga, warna putih itu mengindikasikan bersih dan suci. Lalu warna hijau itu selamat, sehat, dan sejahtera. Adapun jumlah geriginya kok 11 Pak, nggak 12, nggak 10, itu ada artinya karena merujuk pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Di sini adalah landasan pertama kali terkait keselamatan kerja. Itu ada 11 babnya, ada 11 chapter gitu ya. Nah, ini terkait lambang K3 gitu ya. Poltek Batam ada logo kan, teman-teman? Teman-teman tahu logo Poltek Batam kan? Nah, Tahu. itu juga ada artinya. Nanti silahkan kalau ingin tahu, searching saja arti dari logo Poltek Batam. Gitu. Ini pengertian dari K3 secara filosofi dari ahli ya. Salah satunya adalah Mangkunegara mengartikan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja. Dan tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, intinya tuh teman-teman, K3 ini bertujuan agar tenaga kerja yang bekerja itu sehat secara jasmani dan rohaninya gitu. Sehat atau terhindar dari kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, ataupun bencana alam yang terjadi ketika kita dalam kondisi bekerja di tempat di mana kita bekerja gitu ya. Setiap pekerjaan itu ada resikonya teman-teman. Bahkan dosen uh, yang bekerja sebagai pengajar atau tenaga pendidik itu juga ada resikonya gitu. Ada nggak resiko bekerja sebagai dosen? Kira-kira ada nggak teman-teman? Ada yang tahu kira-kira apa resikonya? Kan kalau misalnya kerja jadi welding gitu ya, jadi seorang welder gitu, nanti kena percikan apinya, panas gitu. Kalau weldingnya misalnya di badan kapal yang menggantung bisa terjatuh gitu ya. Nah, kalau misalnya profesi yang kayak di kantor gitu ya, uh, clerk, apa namanya input data gitu ya, dosen gitu ya, ngajar, itu kira-kira potensi bahayanya apa? Potensi bahaya penyakit kerjanya apa kira-kira? Mau Ayo. menjawab, Pak. Ya, silahkan. Siapa nih? Stres, Pak. Stres atau Oke, namanya siapa, Mas? oh, nama saya Ricky, Pak. Oke, Ricky dari 2A ya. Oke, terima kasih Ricky, LPI 2A. Betul, stres itu juga salah satu potensi bahaya yang bisa dirasakan oleh seorang dosen ataupun seorang tenaga pendidik gitu ya. Nah, itu lebih kepada rohaninya gitu. Kenapa? Misalnya beban kerja yang berlebih, waktu kerja yang tidak masuk akal gitu. Nah, contoh sendiri nih di Poltek Batam, dosennya itu ngajarnya dari pagi hingga sore misalnya, Senin sampai Jumat. Itu untuk yang kelas pagi. Habis itu kelas malam ada juga gitu kan ya. Dari jam 7 sampai jam 11 gitu kan. Nah, otomatis dengan jam kerja yang panjang seperti itu kira-kira memberikan tingkat stres tinggi nggak kira-kira? Iya kan? Karena Senin sampai Jumat, pagi sampai sore gitu kan. Lalu sorenya nanti
kerja lagi gitu ya. Bahkan kalau yang di perusahaan itu belum tentu overtime-nya sampai jam 11 malam, itu jarang gitu ya. Artinya mungkin kerja jam 8 pagi sampai jam 8 malam itu biasanya sudah maksimal gitu ya. Nah, seperti itu bisa memberikan tingkat stres yang bisa berdampak pada psikologi dari tenaga kerja tersebut. Gitu. Itu dari segi rohani. Kalau dari segi jasmaninya, kira-kira ada yang mau ngasih pendapat? Saya boleh, Pak. Boleh, silahkan Afifah dari LPI 2B, silahkan. Mungkin kalau di perkantoran kayak radiasi karena komputer gitu, Pak. Oke, terima kasih Afifah. Radiasi komputer ya, artinya ke mata ya. Betul, itu juga bisa gitu ya. Artinya terlalu lama menatap layar laptop atau layar komputer itu bisa merusak kesehatan mata, bisa secara jangka panjang menyebabkan penyakit mata gitu. Nah, itu masuknya kepada penyakit akibat kerja gitu. Itu kalau kita kerjanya di office gitu ya. Selain penyakit mata diakibatkan terlalu lama menatap layar, itu juga bisa terkena penyakit yang namanya uh, kelainan tulang belakang gitu ya. Pasti teman-teman tahu ya, ada yang bengkok ke depan, ke belakang gitu ya. Itu karena posisi duduk yang tidak sempurna, posisi duduk yang tidak baik, karena misalnya kursinya terlalu pendek atau kursinya terlalu tinggi, tidak ergonomik gitu ya. Itu bisa menyebabkan penyakit tulang punggung atau penyakit tulang belakang gitu. Nah, itu nanti dipelajari di ergonomi. Itu ya, teman-teman ya. Selanjutnya kita ke dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja. Jadi teman-teman semuanya, kita kan negara hukum ya, termasuk K3L ini juga ada landasan hukumnya. Ada beberapa landasan hukumnya. Yang utama itu dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Nah, dari undang-undang ini diturunkan lagi teman-teman. Keluarlah Permenaker Nomor 5 Tahun 96 tentang SMK 3, Sistem Manajemen K3. Lalu ada juga, ini Permenaker dulu ya, yang Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 gitu. Nah, sebenarnya tetap ada beberapa aturan lain gitu ya, dan juga aturan-aturan internasional yang dikeluarkan dari asosiasi gitu ya. Nanti di materi-materi khusus nanti pasti akan muncul gitu ya. Tapi untuk yang aturan dasarnya, aturan yang menjadi fundamentalnya itu adalah UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang tenaga kerja, tempat di mana dilakukan di situ banyak, nanti teman-teman bisa searching, bisa dibaca gitu ya. Atau nanti saya bantu upload ke learning, nanti teman-teman bisa baca, misalnya seperti itu. Oke. Nah, tujuan dari K3 itu ada 3, teman-teman. Ini juga berdasarkan UU Nomor 1 ya. Yang pertama adalah melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Jadi yang dilindungi keselamatannya itu tidak hanya kita yang bekerja, tapi orang yang ada di tempat kerja. Contohnya gini, saya sedang membangun gedung gitu ya, gedung 10 tingkat gitu. Lalu ada calon investor datang gitu. Kan calon investor itu bukan tenaga kerja ya. Nah, datang ke lokasi proyek konstruksi tersebut, maka wajib menggunakan APD. Pakai helm, pakai sepatu boot, pakai APD yang dibutuhkan. Artinya apa? APD itu juga harus disediakan untuk bukan hanya untuk tenaga kerja, melainkan orang lain yang dari luar yang datang ke area kerja gitu. Artinya itu sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan gitu ya. Jadi melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di lingkungan di mana kita bekerja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Jadi teman-teman sekalian,
ketika kita bekerja itu kita biasanya tidak terlepas dengan yang namanya tools. Tools itu alat-alat gitu ya. Contoh kalau kita di kantor kita pakainya komputer itu tools gitu ya. Nah, lalu kalau kita misalnya di manufacturing yang elektronik misalnya ada conveyor gitu ya, ada assembly gitu ya, atau yang misalnya ada CNC gitu ya, yang cutting besi gitu, itu bahaya ada cutternya gitu. Nah, itu harus ada mekanisme yang mengatur, yang menjamin bahwa alat produksi tersebut, mesin tersebut, tools tersebut dapat digunakan secara aman dan efisien gitu. Nah, itu dibuktikan dengan adanya SOP gitu ya, ada standar operating prosedur yang digunakan, ada sistem keamanannya, ada APD-nya, ada emergensinya, dan seterusnya. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Ini adalah outputnya. Oke, selanjutnya ini adalah insiden ketiga. Pengertiannya adalah kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan atau kematian dapat terjadi, gitu ya. Termasuk insiden ketika keadaan darurat seperti bencana alam, gitu ya. Nah, itu termasuk bagian dari insiden ketiga. Nah, di sini teman-teman ada dua hal yang harus teman-teman pahami antara perbedaan antara insiden dengan accident, gitu ya. Insiden dengan accident. Beda ya teman-teman ya. Ada yang tahu perbedaannya antara accident dan insiden? Ada yang mau jawab? Tadi Afifah 2B, tadi Ricky 2A, ada lagi? Jadi kalau teman-teman lihat di FPS itu memang ada nilai keaktifan ya teman-teman ya. Makanya saya berusaha kalau setiap pertemuan itu ada memberikan kesempatan lah untuk teman-teman mahasiswa mengutarakan pendapatnya gitu ya. Dan kalau di kelas saya tidak ada yang salah, semuanya benar gitu. Mungkin kurang tepat sedikit gitu, mungkin ya. Tapi semuanya tetap terapresiasi ketika menyampaikan pendapatnya gitu. Dan ini di-recording juga dan saya catat biasanya. Gitu. Silakan, mungkin ada yang memberikan pendapat perbedaan antara accident dengan insiden gitu. Saya Pak, boleh? Silahkan, Kania, 2B ya. Iya Pak, kalau insiden itu lebih merujuk kejadian yang tidak diinginkan atau yang tidak direncanakan. Aksiden itu lebih khusus mengacunya ke kejadian yang menyebabkan kerusakan atau cedera. Kalau kata lainnya, aksiden adalah insiden, tapi tidak semua insiden mengakibatkan aksiden. Oke, terima kasih Kania, sudah sangat bagus sekali. Gitu. Oke, terima kasih Kania, sudah betul gitu ya. Jadi ada perbedaan antara insiden dan accident gitu ya. Kalau insiden itu lebih kepada near miss atau hampir celaka. Insiden yang tidak menyebabkan cedera gitu ya. Jadi ada kejadian tapi tidak menyebabkan cedera bagi tenaga kerjanya gitu. Itu namanya insiden gitu ya. Misalnya kita pegang alatnya jatuh, tapi alatnya jatuh itu tidak menyebabkan kita cedera gitu, artinya tidak kena kaki dan lain sebagainya gitu ya. Ataupun kena kaki tapi kita pakai sepatu boot sehingga yang ada safety-nya yang depannya keras gitu sehingga tidak terluka gitu ya. Itu insiden gitu ya. Sehingga tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau kematian. Sedangkan kalau kecelakaan kerja itu dikategorikan sebagai suatu accident atau kecelakaan kerja itu menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja atau kefatalan atau ketiganya teman-teman. Bisa menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, kematian atau ketiganya gitu. Itu disebutnya kecelakaan kerja. Dan selain itu juga
dampak lain yang membuat stop production, misalnya kalau itu di perusahaan gitu ya, mesinnya rusak sehingga stop production, sehingga menyebabkan kerugian terhadap material kepada perusahaannya. Itu juga merupakan dampak atau definisi dari kecelakaan kerja. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, ini selanjutnya piramida kerja ya, itu. Nah, piramida kecelakaan kerja ini kira-kira begini bacanya. Setiap terjadi satu kecelakaan kerja yang fatal yang menyebabkan kematian, itu di dalamnya terdapat seluruh kecelakaan ringan sebelumnya. Saya ulangi ya. Biasanya sesuai data temuan riset ya. Setiap terjadi satu kecelakaan yang fatal yang menyebabkan kematian, itu sebelumnya terdapat 10 kecelakaan ringan. Ada 10 kecelakaan ringan sebelumnya yang sudah terjadi. Yang di dalamnya terdapat 30 insiden yang menimbulkan kerusakan sebelumnya. Jadi dari 10 kecelakaan itu sendiri tidak terdapat 30 kejadian yang menimbulkan kerusakan sebelumnya tidak terjadi. Yang tidak terdapat 6 atau insiden yang sebelumnya itu. Jadi teman-teman, untuk terjadi kecelakaan satu kecelakaan kematian biasanya sudah ada nilai-nilai yang begitu banyak itu. Insiden yang terlalu banyak dan tidak diperhatikan itu. Yang diabaikan dan akhirnya ini menyebabkan terjadi satu kecelakaan kerja yang fatal gitu. Itu berdasarkan yang namanya riset juga jadi dia kerja dari segala bidang ya teman-teman. Tentu ini ada pengaruhnya yaitu dari adanya misalnya tsunami, bumi dan sebagainya. Itu akan terjadi ya karena human error ataupun human mesin error ya human error mesin error. Nah, selanjutnya ini adalah kita terkait penyakit kerja teori efek dari itu. Nah, ini ada sebab akibatnya teman-teman yang awal biasanya ada penyebab dasar. Penyebab dasar itu aja orang masuk ke rata-rata jadi ada SOP. Jadi tapi ada SOP di biasa itu tempat jalannya mana, tempat parkirnya, lalu ularnya mana, semuanya jadi itu nanti kerja gitu. Artinya ada dalam khusus untuk parkir, ada khusus untuk ngecek untuk melakukan gitu bahwa cek jalan. Lalu ada juga jalan yang untuk pedestrian gitu. Itu contoh mudah-mudahnya. Punya sasaran dan sasaran ya. Misalnya kita tadi sebagai saya kalau nggak ada air misalnya kita bekerja yang naik oil jadi tapi kalau ada handphonenya ya nanti kita terakhir dan lain sebagainya gitu. Kurang-kurangnya sasaran ini dari media sosialnya sudah ada IP-nya tapi nggak mau baca, sudah ada IP-nya yang nggak mau menggunakan sasaran. Kurang-kurang juga sama ya. Jadi kita punya proses banyak tidak langsung pekerjaan pribadi ya. Misalnya pekerjaan saya terlalu banyak menyebabkan hal yang berlebih sehingga turun fokusnya ya itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja ya. Dari pribadi misalnya ada masalah rumah, cek dengan rumah tangga, dia bawa kantor gitu. Nah, sesuatu baik dan sebagainya itu seperti tidak langsung. Penyebab lainnya tidak aman, misalnya jadinya error tapi tidak diberikan dulu gitu. Itu pernah terjadi di industri misalnya ada error gitu. Tapi dia mengambil program
material yang ada di dalam mesin tanpa mematikan terlebih dahulu. Nah, akhirnya ketika dia masuk sasarannya jalan, jadi dia tidak menggunakan materialnya, tapi hanya menggunakan itu termasuk tidak aman gitu ya. Kondisi tidak aman itu berarti lingkungannya gitu. Lingkungannya biasanya ada Tony yang sering sekarang sedang itu di bawah gitu ya. Lingkungannya jadi tidak aman gitu. Artinya di situ apa namanya ya lingkungannya tidak aman gitu. Artinya ya APD kurang, SOP-nya nggak ada, yang ada tapi terbatas, ya. Lalu tidak bisa contoh ada semua area, tidak ada semua area, dan lain sebagainya gitu. Lalu kita saja kode bahaya, kekurangan kemudian dari kalau yang paling lama yang dari dalam manusia yaitu data jarak, keadaan dan data sumber hidup ya kematian dan penyakit kerja itu kalau SDM-nya. Lalu di WC itu biasanya rusak teman-teman. Biasanya rusak materialnya rusak semua, lingkungannya semua. Dia biasanya lingkungan itu nanti dan kaki-kakinya yang hubungannya dengan limbah ya. Nah itu gitu. Nah di sini semuanya satu rangkaian teman-teman. Ya ini bisa jadi ada sebelahnya jadi itu juga berhubungan. Oke. Ini tipe-tipenya teman-teman dari masalah kerja. Jadi banyak kejadian itu teman-teman kadang-kadang namanya cuma di ujung gitu. Tapi sebenarnya yang ujung ini tadi itu kalau di bawah banyak masalah gitu. Banyaknya yang problem yang tidak diselesaikan yang menjadi bom gitu ya. Jadi kali-kali kalau jadi yang tidak dijadikan solusi cuma doang. Tapi di bawah ya itu banyaknya yang dari ini tidak diselesaikan gitu. Jadi biasanya ya langsung ya orang-orang konversasi itu. Tapi sebenarnya ini itu kita jadi ya sorry. Ini hanya sama-samanya ada terkait permasalahan kerjanya dan kerugiannya. Kalau kerugiannya akibat dari kecelakaan kerja itu yang pertama itu ya di atasnya ya kompensasi dan lain-lain dan itu langsung seperti itu ya. Tapi kalau yang tidak langsung itu banyak gitu ya. Usaha bangunan, usaha material, produk dan ketika dia terlambat pengiriman customer dan lain sebagainya. Nah itu berbahaya ya. Teman-teman makanya ketika kerja dulu ketika teman-teman mau kerja jadi kecelakaan aja biasanya langsung ke SPP jadinya tidak bisa sembuh. Biasanya SPP-nya langsung dari kali ketiga. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari perusahaan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah lulus bekerja silakan teman-teman UMR kadang yang menyarankan ada teman selamat dari teman-teman tidak menemukan diri peperangan. Oke, kita percaya ya. Bisa dipahami teman-teman sampai sejauh ini. Bisa, Pak. Bisa ya. Upaya pencegahan kecelakaan kerja ini ada di negara yang bahaya ya di tempat yang memiliki pengawasan manajemen. Ini kita terangkan lebih jauh ya. Intinya identifikasi sebagian bahaya ini adalah preventif pembinaan dan pengawasan itu juga preventif ya kepada SDM-nya dia sesuai dengan aturannya. Lalu ada yang ketiga ini sebenarnya dari manusia yang paling lingkungan. Jadi Malaysia itu juga bisa menjadi sumber yang teman-teman biasanya kita berada di tempat kerja untuk boleh disebut berbahaya ya. Jenis-jenis tindakan kondisi juga bisa menjadi potensi bahaya. Lalu faktornya yang ada di biologis itu hereditary respon karena binatang biasanya yang biasa terjadi dari ya. Kimia juga dari pabrik tenaga berdiri ya. Misalnya listriknya, misalnya cecep dan sebagainya ini bahaya juga tinggi. Kalau sisi kandungan itu ketinggian konsumsi
lanjut. Ini simpan tiga. Ini nanti biasanya ini salah satu topik yang disukai anak-anak kecil gitu ya di masyarakat itu untuk skripsi, imigrasi, resiko kejadian di suatu perusahaan. Jadi yang mengenai nanti kita mengetahui dari setiap jenis pekerjaan itu tidak risikonya bagaimana. Jadi preferensinya nanti ada sampling, dan cara jadi jadinya. Dari keterangannya sangat penting dengan sedang berada. Nah, ketika suatu potensi itu dalam suatu pekerjaan, potensinya itu sangat terjadi, jadi frekuensinya sangat terjadi dan tingkat parahnya kemudian jadi nilai resikonya ekstrim gitu. Jadi ya banyaknya kalau sering ringan ada kalau sering ringan tinggi, sedang tinggi, sering berat dan sering berat itu cara bacanya gitu. Nah, nanti di detailnya tidak nanti teman-teman praktek menyesuaikan ya itu ini kata kulitnya pengendalian juga ini ada hierarkinya kira-kira kita melakukan tidak eliminasi seperti perancangan administratif dan juga melindungi diri ya itu jadi ini hal yang bisa dilakukan nanti bagi kita agar kita mengendalikan potensi bahaya yang ada di lingkungan. Lalu dari AHR ada nama teman-teman. Ya. Rika, Sapi, PT, Prapat, Rajin, ya. Ini merupakan hal wajib ya dari teman-teman. Ini aslinya 5S ya dia apalagi terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kita milah-milah teman-teman memilah-milah dan yang masih bagus dan seterusnya. Rapi artinya kita merapikan tempat kerja kita gitu ya. Lalu resik kita menjaga kebersihan tempat kerja kita. Jadi jangan salah teman-teman. Kalau teman-teman kerja di manufacturing itu ketika end of shift sebelum pergantian shift biasanya kalau targetnya sudah selesai itu ngepel teman-teman. Benar-benar ngepel gitu. Jadi pekerjaan membersihkan lingkungan tempat kerja itu bukan pekerjaannya CS gitu. CS memang ada gitu ya. Tapi itu merupakan tanggung jawab kita gitu. Kita harus memiliki memiliki rasa gimana ya? Harus menumbuhkan rasa memiliki tempat kerja gitu ya, lebih tepat bahasanya. Menumbuhkan rasa memiliki tempat kerja kita. Jadi tempat kerjanya kita bersih, rapi itu memberikan kenyamanan untuk kita bekerja dan juga menjaga kesehatan kita di dalam bekerja. Maka itu harus kita laksanakan gitu. Rawat ini mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Ringkas, rapi, bersih dilaksanakan secara kontinu dari waktu ke waktu, itu namanya rawat. Lalu rajin mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas gitu. Itu 5R, ini contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja gitu ya. Ini biasanya di bagian teknisi teman-teman, alat-alatnya terusnya di kalau ketika sudah menggunakan dikembalikan pada tempatnya ada namanya, ada ukurannya gitu ya, sehingga tidak tertukar gitu ya, tempatnya tang, tempatnya kunci pas dan seterusnya gitu, rapi gitu ya tempatnya. Lalu ada identifikasinya, ada kalau di warehouse ada tempat zebra cross-nya, penyeberangan gitu ya. Sebenarnya nanti ada jalan juga gitu ya, jalan putus-putus dan lain seterusnya. Ada tempat raw material, ada logout gitu ya. Ada self design dan seterusnya gitu ya. Itu bagian dari 5M. Oke, itu saja untuk yang awalan teman-teman. Sebenarnya masih ada nanti di minggu kedua gitu. Teman-teman mungkin udah siang